إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حمد بألف كتب ويكتب وبدل بدين ونهار الداخلين في الدارين آمين. الحمد لله. Marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berupa taufik hidayah serta inayah, riayah dan anugerah hidup. Kita sampai saat ini masih diberi Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya, kita isi dengan membaca, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan kepada baik junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Sambungan yang telah lewat yaitu faidah daripada sembahyang sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Apa gerang faedahnya, apa gerang keutamaannya, apa gerang manfaatnya kalau kita sembahyang qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, muakkadnya atau qabliyah subuh, baik itu nang muakkad ataupun nang ghairu muakkad, itu faedahnya satu, annaha jawabirul lil fardhi. Jadi faedah sembahyang sunat qabliyah ba'diyah adalah penambal bagi sembahyang fardu. Penambal apa? Fatajburul khalala wan naqsa alladhi yaqa'u fil fara'id. Menambal kecederaan dan kekurangan yang terjadi di dalam sembahyang fardu. Kita sembahyang sunat subuh, kita sembahyang qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, walaupun memiliki sebuah keutamaan yang dikatakan Rasulullah dalam hadis ini keutamaannya, tentunya faedah yang paling penting adalah sembahyang yang kita lakukan tersebut jawabirul fardhi, menambal bagi nambal. Menambal maksud di sini adalah fatajburul khalala wan naqsa, menambal kecederaan, menambal sebuah kekurangan di dalam sembahyang fardu yang terjadi
inya kada ditambal dengan nang fardu, maka sangkang-kangnya kada ada penambahnya. Nah itu satu faedah. Jadi faedah daripada sunat menambah kecederaan, kekurangan di dalam sembahyang fardu. Di dalam sembahyang fardu tadinya kada ada, umpamanya inya bertakbir intiqal nang sunat, berarti ada sebuah kecederaan. Kecederaan maksud di sini bukan meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan rukun jelas bukan cedera, tapi itu membatalkan. Maksud kecederaan di sini menggawe sesuatu yang makruh, sesuatu yang makruh. Yang kedua, yanalu bihal musalli mahabbatallah. Wa fil hadis wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ini yang lebih penting. Sunat bukan sekedar jadi penambah, tapi sunat menjadi sebuah wasithah, perantara. Perantara apa? Yanalu bihal musalli mahabbatallah. Perantara mendapatkan cintanya Allah. Berarti nang fardu kada menjadikan cinta kepada Allah lah. Kada menjadikan dapat cinta Allah lah. Fardu itu adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Jika seandainya diperumpamakan dalam sebuah berdagang, fardu itu adalah sebuah modal, sebuah modal. Sedangkan sunat adalah sebuah keuntungan. Sebuah keuntungan. Modal di dalam agama adalah satu sembahyang lima waktu. Bila orang sembahyang lima waktu, boleh modal aja pada kehujumannya. Nah, sedangkan orang berdagang cari untung, bukan cari memulihkan modal aja, tapi mencari untung. Itu juga di dalam agama bukan hanya mencari selamat kata Imam Ghazali, tapi lah menjadi orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung ini siapa? Dalam kitab Malakil Ubudiyah, orang yang beruntung ar-rabihu man yu'addi faraidallah wa yajtaniba maharimallah wa yu'addi sunnata Rasulillah. Orang yang melaksanakan segala apapun yang difardukan Allah dan menjauhi apa yang diharamkan Allah. Satu lagi yang lebih, menunaikan, melaksanakan, mengerjakan apa yang disunahkan Rasulullah. Kenapa? Karena dengan sunnah Allah menyatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hamba aku tuh kawa baparang awan aku dengan nang sunnah. Nang fardu ada kawa. Makanya dalam Quran ada ngarannya mutaqarribun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, orang-orang mutaqarribun ini cara mendapatkan kedekatan itu nang kayak apa? Mendapatkannya ada dengan mengerjakan nang sunat sesuai hadis qudsi ini nih. Artinya senantiasa seorang hamba dapat berdekat kawak baparak Allah Ta'ala dengan gawian nang sunat. Bila sudah orang menggawi nang sunat, hatta uhibbah, sampai kepada Allah Ta'ala mencinta. Artinya bila orang menggawi nang wajib aja ingin selamat aja, dapatlah cinta Allah belum tentu. Tapi bila orang sudah menggawi nang sunat, nang sunatnya digawi dari segi sembahyang, digawinya dari segi puasa sunatnya, bukan nang sunatnya digawi, maka berhampirlah dia dengan pekerjaan sunat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan kada cukup kurang kepada Allah Ta'ala fardu aja, tapi disertai dengan sunat sehingga dapat cintanya Allah. Bila sudah dapat cintanya Allah, fa ija ahbabtu, bila aku cinta kata Allah seorang hamba,
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku pendengarnya yang mana yang mendengar dengan pendengarannya. Kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, aku penglihatannya yang ingin melihat dengan penglihatannya. Artinya orang bila sudah dapat cintanya Allah, maka penglihatannya, telinganya, sampai letaknya di awaknya dita'alluki oleh sifatnya Allah. Ya, orang wali itu, orang wali itu kenapa sampai mendapatkan pangkat wali? Karena mereka itu atubu kasratul nawafil, banyak menggawi sunnah, Kalau itu prasangka kita orang wali itu ibadahnya biasa, malahan mereka itu ditanamkan mereka itu pertama kali adalah sebuah kesungguhan yang luar biasa. Awal orang menggawi nang sholat bukan ada kesungguhan, bukan ada kawan. Ada kesungguhan hati, anak menggawi. Bila kan ada kesungguhan, ada akan bisa. Dalam hadis Rasulullah, orang yang mencapai cintanya Allah, orang dapat cintanya Allah. Bila sudah dapat cintanya Allah, Allah cinta orang kita, kita pun akan bisa mencintai Allah. Caranya apa? Ya bersungguh-sungguh. Nah, pada disungguhi, yaitu gawian sunnah. Makanya kadang ada orang wali itu kalau dia bersungguh-sungguh. Kalau orang wali itu murid, ibu jadi wali, mesti beribadah, mesti sungguh-sungguh di dalam beribadah. Yang terutama karena ini anak mencapai maka mendapatkan cintanya Allah, mesti perbuatannya kasratun nawafil, banyak maksudnya. Dalam manaqibnya Habib Ali Faqih Muqaddam, Habib Alawi Imam Faqih Muqaddam, dalam manaqib beliau Habib kalau ada khilaf Habib Abdullah Al-Idrus menceritakan ada dua orang, seorang murid dengan guru. Seorang guru dengan murid ini, ketika suatu hari murid ini mendengar sebuah perkataan guru. Ujar guru, wahai muridku, man qasada syai'an wajada. Siapa yang menghendaki sesuatu, wajada, bersungguh-sungguh ingin mendapatkan itu, wajada, pastinya akan dapat. Ini sebuah prinsip, sebuah pegangan, dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Ini kayak orang wali. Orang wali anak mencapai maqam wali itu, memang wali itu ada kasbiyah, ada wahbiyah, ada turin pemberian Allah, ada pemberian untuk jadi wali. Ada juga orang jadi wali diberi oleh Allah Ta'ala. Ada juga kasbiyah diusahai. Hanya bila berusaha bersungguh-sungguh hendak mencapai maqam, hanya berkeinginan dapat cintanya Allah, berarti bersungguh-sungguh. Orang bersungguh-sungguh wajada, pasti dapat. Itu jawaban pasti sudah. Dan Rasulullah mengatakan man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh itu akan pasti. Jadi seorang murid tadi, guru percaya dengan ucapan guru, dipegangnya ucapan guru ini. Pokoknya bila hendak sesuatu asal bersungguh-sungguh pasti dapat. Nang kayak baju sesuatu yang mustahil gak dapat, pasti dapat asal bersungguh-sungguh. Nah, lalu si murid ini orangnya miskin, orangnya ada duit, tapi keinginan luar biasa. Tapi ingat ucapan guru dan sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan pasti dapat. Nah, lalu si murid tadi memegang suatu ucapan keguruan atas sebuah keinginan yang tertanam dalam dirinya. Aku bersungguh-sungguh, pokoknya aku harus dapat aku hendaknya ini. Karena guru memandangkan negara ini,
pasti dapat. Sekalinya nang dikehendaki oleh siapa? Oleh si murid tadi hendak mengawini anak raja. Seorang miskin anak mengawini anak raja, datang anak raja. Mungkin membawa yakin dia bang, ucapan guru sungguh-sungguh hendak deh. Datang ke hadapan raja. Wahai raja, ulun minta ampun, minta maaf. Ulun ada satu permintaan. Kenapa raja? Ujar raja, apa ujar laki-laki yang fakir tadi, keinginan ulun hendak menikahi anak saya. Nah sekitar ini pak kaca dulu, di hati dulu, genali kecemuhan dulu. Ujar raja, aku jarang ikam bawa dulu. Ikam tak mana anak ikam kawin ini anak raja. Rasa kita ya anggap anak bupati, seorang ada duit. Datang bupati mengambil anaknya, pada mungkin langsung muncul berduit kada, berpangkat kada, laba kada. Ujar raja, itu pada yang dibawa. Nah, ikam anak kawin anak raja orang besar. Ujar laki-laki itu hendak banget, mudah hendak banget, mudah hendak banget ini caranya. Tapi nikah. Yakin memegang pegangan apa? Ucapan guru yang dipegangnya. Nah lalu apa? Ujar aja, ayo ya aku akan menunjuk anakku, tapi dengan satu syarat. Bila ikam awak memenuhi syarat ini, anakku akan tunjuk jadi akan istri. Wahai raja, nama syaratnya? Ujar raja syaratnya, ambilkan mutiara yang ada di dasar lautan Thailand. Kalau ada salah di Mesir, di laut Thailand itu ada sebuah jauhara permata mutiara yang di dalam dasar laut. Bila itu awak membawakan itu ke hadapanku untuk anak, buat dia secara akal mana awak membawa itu, tapi napa? Ingat ucapan guru, man jada wajada. Bila bersungguh-sungguh dapat, wahai raja, ulun siap akan bawakan permata mutiara ada perbian yang digunakan. Maka jauh ini jarak antara ini jarak ini ke laut Thailand, pergilah turun menuju lautan Thailand. Nang dibawa apa? Selutik imbir aja. Seperti imbir ya. Kenapa pikiran imbir yang dibawa ini? Hendak menimba laut. Mana menimba laut? Pokoknya dekat nih bang. Yakin ucapan dulu aja. Yakin ucapan dulu. Nah, ke lautan lagi sehingga sampai ke lautan berjumpa ke tengah laut. Sampai tengah laut pun akan naik imbir nih. Timba sampai kiamat hari ada garing laut ini nih. Juga dipikirkan imbir menimba laut, menimba ke mana? Sebelah larang mereka, sebelah jukung berbuli kayak orang. Sampai orang gila ya aja kok juga ini. Nah, timba sampai 3 hari kada makan, kada minum, timba harus laut. Ada usaha laut cuma berapa timba atau serba garingan. Ada garingan. Kada bakal dapat secara akal, tapi nikat kuat meyakini ucapan guru. Pokoknya bila itu bersungguh-sungguh dapat, ini bersungguh-sungguh udah nih, sungguh-sungguh timba harus 3 hari 3 malam ada pemakanan dalam kehidupan. Timba harus jangan kena ada bakari, kok kurangin kan? Nah, pas 3 hari 3 malam lebih, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kegigihannya meyakini sebuah ucapan. Ya Allah Ta'ala, ini manusia ini dasar nikat yakin ya. Padahal secara akal manusia ada harapan garing. Datang di mana? Garing laut. Habis itu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil malaikat. Wahai malaikat, bahasa kita terus laki-laki, suruh iwak ambilkan itu permata. Hendak dimuntung iwak, kayaknya timbul
lompat di timbangan ini dapat dapat. Dan oleh malaikat langsung malaikat pada sabahu mengambil itu permata, menandap untuk iwak. Iwaknya di iwak kenal juga kenapa? Ini halus imbirnya. Mau ikan paus kayak pada mano. Hanya iwak halus ini kan mutiaranya ada kenal, permatanya ada kenal. Dibawalah oleh iwak naik ke atas. Kemana menuju iwak nih? Menuju nih. Nah, menuju imbir nih bang. Pas di kautnya timbul barat. Dilihat ada iwak. Dilihat iwaknya ini montoknya berseluruhan sama mutiara. Ibitnya rupanya inilah mutiara yang dimaksud oleh sesuatu yang mustahil sebenarnya. Tapi karena bersungguh-sungguh didapat itu lagi. Bawakannya kalau rajanya bahasa itu kan habis pikir dah. Gimana ya kalau dapat mendapatkan ini? Ujar aja, wahai si laki-laki, hanya pikir cara mendapatkan model aja. Ulu kadang-kadang ulu bertikat, berkeyakinan dengan ucapan dulu. Mungkin bila bersungguh-sungguh dapat, sungguh luar biasa ini. Akhirnya dapat, kayak menjadi dapatnya, memikirkan cara dapatnya, ada usaha aja, pokoknya aku dapat apa? Akhirnya nampak dapatlah anak raja. Pada awal raja mengingkari janji, dapatlah anak raja. Artinya yang kita ambil di sini adalah kesungguhan daripada seorang laki-laki. Nah, sama orang wali, mereka pun bersungguh-sungguh. Makanya kalian lihat zaman nakibnya wali-walinya Allah, manakibnya Syekh Saman yang sering kita kenal, Syekh Abdul Qadir Jailani, Abdul Sekumpul, wali isi A, wali Sibi, berataannya tiga. Perjalanan mereka itu nampak, perjalanan mereka itu penuh dengan liku-liku dan mereka itu bersungguh-sungguh di dalam segala hal yang mereka jalani. Untuk apa? Untuk mendapatkan cinta Allah. Nah, salah satu jalannya tidak lain adalah membanyaki perbuatan sunat secara khusus dari segi sembahyang, yaitu sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah secara khusus mengiringi sembahyang fardu, secara umum sembahyang sunat-sunat yang lainnya, baik sembahyang sunat witir, sunat tahajud dan sunat-sunat lainnya. Tidak lain adalah tujuannya menambah fardu dan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian waktu sembahyang qabliyah itu apa? Waktu sembahyang ba'diyah itu apa? Di sini al-qabliyah ka waqtil fardhiyah. Sembahyang qabliyah itu seperti waktu fardu juga. Fayadkhulu waqtuha bidukhuli waqtil fardhiyah. Masuknya waktu qabliyah dengan masuknya waktu sembahyang fardu. Wa yakhruju bi khurujihi. Keluarnya qabliyah dengan keluarnya sembahyang fardu. Nah, makanya orang bolehlah sembahyang qabliyah. Ulun umpamanya lah sembahyang zuhur tapi jam 2. Terus sembahyang zuhur keluar pada jam 2 itu. Keluar waktu zuhur lah. Belum mulai berarti masih boleh sembahyang qabliyah. Jadi qabliyah dulu niat, jangan dipahami umpamanya orang sembahyang qabliyah hanya ketika azan sunnah. Habis aja qabliyah jangan apa lagi ya. Bagi di sini habis. Di rumah sembahyang boleh jadi bisa lagi. Kenapa ini baru sembahyang fardu? Nah, intinya qabliyah itu sebelum sembahyang fardu dengan syarat masuk waktu fardunya. Masuk waktu fardunya. Nah, bilanya sudah sembahyang zuhur, udah sembahyang zuhurnya habis dah. Qabliyahnya ada lagi. Jadi keluarlah dengan keluarnya waktu zuhur. Jadi qabliyah itu umpamanya jam zuhur jam 1:30, asar 3:30. Jadi mulai 1:30 masuk zuhur sampai 3:30 waktu masuk asar habis itu qabliyah juga. Habis qabliyah. Jadi qabliyah beriringan dengan waktu daripada fardunya. Wal ba'diyah, adapun waktu ba'diyah fa yadkhulu
yadkhulu waqtuha bi fi'lil fardhah wa yakhruju bi khurujil waqtil fardhah. Masuk waktu ba'diyah yaitu memperbuat fardu dan keluar dengan keluar waktu fardu. Kan malih membedakan. Bila inya qabliyah sebelum menggawi waktu zuhurnya, bila inya ba'diyah sesudah menggawi waktu zuhurnya. Sama waktunya kada akan bisa habis kecuali habisnya sembahyang zuhur. Habisnya sembahyang zuhur. Nah, bahkan ini yang penting, fayajuzu an takuna al-qabliyatu ba'da fi'lil fardhah wa takuna adaan wa la yajuzu an takuna al-ba'diyah qabla fi'lil fardhah. Jadi boleh adalah sembahyang qabliyah itu sesudah memperbuat fardu. Di musola anak langgar ini umpamanya pas kurang kapan ancamannya ada qabliyah juga. Pas kurang kapan kau lagi masih kau qabliyah. Wai apa? Jersidin boleh sembahyang qabliyah itu digawi sesudah memperbuat fardunya. Boleh. Tapi ba'diyah ada boleh dikemukakan. Kalau qabliyah boleh dikebelakangkan. Nanti sekolah artinya qabliyah boleh digawi walaupun sudah sembahyang zuhurnya. Karena waktu pokoknya orang lapas kapan pada jadi punya qabliyah. Nah kaina imbah sembahyangnya. Imbah sembahyangnya boleh. Bahkan ada dalam hukum fikih pernah belajar boleh digabung 4 rakaat. 4 rakaat sesudah sembahyang zuhur nih. Gawi 4 rakaat, 2 rakaat sedang qabliyah, 2 rakaat sedang ba'diyah. 2 rakaat sedang ba'diyah, boleh digabung itu. Tapi alangkah bagusnya dipisah. Hanya kalau boleh boleh aja. Jadi intinya qabliyah sebelum menggawi zuhur, qabliyah ba'diyah itu sesudah sembahyang zuhurnya. Nah, jadi ba'diyah ada. Nah, tetapi boleh qabliyah sunat qabliyah ini digawi setelah menggawi sembahyang zuhurnya. Tapi kalau ba'diyah digawi berdahulu di muka, kada boleh. Tapi kalau qabliyah baru di menggawinya masih boleh. Wala yajuzu an takuna al-ba'diyah qabla fi'l al-fardhah. Jadi sidin kada boleh menggawi sembahyang ba'diyah sebelum memperbuat fardu. Bahkan tadi di sini ada sebuah pendapat, tapi ini menurut Imam Ramli, salah kita nak gawi. Jadi sidin yajuzu inda Ramli ayyan wiyal qabliyata wal ba'diyata bi ihramin wahidin fa qabliyati zuhri wa ba'diyatiha la sunnata zuhri wal asri. Menurut Imam Ramli boleh berniat qabliyah dan ba'diyah dengan satu kali takbiratul ihram. Seperti qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, tapi bukan sunat zuhur dan asar. Jadi boleh digabung biar 4 rakaat, 2 rakaat saja qabliyah, 2 rakaat saja ba'diyah. Itu boleh. Biasanya nang mau gawe ini orang nang ada akun ketinggalan. Kita sudah tertinggal ada gawe kita. Nah bagi orang sayang nang mahir gawe sudah sayang ketinggalan, silahkan gawe qabliyah. Tapi ingat, qabliyah atau ba'diyah jangan dipahami hanya dikerjakan di musala. Berarti bila sudah di musala kan ada qabliyah ba'diyah aja. Boleh di rumah ya. Sembahyang Isya jam 12 qabliyah dulu aja. Sembahyang Isya jam ba'diyah boleh. Ada sarana qabliyah ba'diyah itu hanya di musala, di langgar atau di masjid. Tapi di rumah. Bahkan dalam hukum fikih menggawi sunat qabliyah ba'diyah itu ada yang mengatakan lebih afdal di rumah, lebih afdal daripada di mushola. Kenapa alasannya? Karena insyaallah ada, kalau salah saya ada alasannya. Masailu fi baqiyatin nawafil, tersisa masalah pada sisa-sisa nang sunat. Yang pertama, al-afdalu fi jami'in nawafil an takuna fil bait illa sunnatul ihram. Paling afdal dari seluruh sunat-sunat
bahwasanya adalah ini itu menggawinya di dalam rumah illa sunnatal ihram, kecuali sembahyang sunnah ihram. Sembahyang duha di mana afdal? Di rumah. Sembahyang qabliyah, ba'diyah dan lain-lainnya di mana afdal menggawinya? Di rumah. Di rumah. Wa tawaf والضحى والاستخارة والسفر والقرب منها وقبلية المغرب والمنزورة والقبلية إذا دخل وقتها وإذا كان معتكفا ومن خاف فوتها أو التكاسل والنوافل يوم الجمعة ولإحياء الجمعة. Jadi sunat tawaf, ada sunat tawaf kan mesti di sini tawaf tempat tawaf juga. Duha, istikharah, nah itu sunatnya, nang afdalnya itu adalah menggawinya di rumah. Yang kedua, tahiyatul masjid. Ya rak'atani, tahiyatul masjid semalam masuk di dalam sembahyang yang dikatakan sunat mutlak, sembahyang yang kada diisi waktu. Kapanpun waktunya boleh sembahyang tahiyatul masjid, asal dengan catatan dakhala masjid, masuk masjid. Boleh sembahyang tahiyatul masjid di rumah? Tidak boleh. Nah, kok ada hanya sembahyang masjid ya? Tidak boleh. Makanya karena semalam sembahyang sunat nang kada punya waktu. Tapi ketika masuk masjid, kapanpun waktunya itu disunatkan. Hiya rak'atani, sembahyang tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Aksaru bi taslimatin wahidah atau lebih dengan 1 kali salam. Artinya boleh 2 rakaat atau 4 rakaat boleh. Wa tusannu ba'da dukhulil masjid, tapi disunatkan setelah masuk masjid. Ingat kalimatnya setelah masuk masjid. Dengan catatan qablal qu'udi, sebelum duduk. Bila sudah masuk masjid langsung duduk, hanya berdiri pula, kada disunatkan lagi tahiyatul masjid. Nah, itu syaratnya jangan berduduk. Bila sudah berduduk, lawa sudah hanya berdiri sembahyang tahiyatul masjid, bukan berlaku lagi di sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu kesunahannya apa? Ba'da dukhulil masjid, setelah masuk masjid jangan duduk dulu, kecuali waktu sholli raka'ataini, sembahyang 2 rakaat. Tapi kada selamanya sunat tahiyatul masjid itu digawe. Ada beberapa keadaan makruh menggawe tahiyatul masjid. Nah, ini penting kita ketahui. Ada 3 keadaan. Yang pertama, idza dakhala al-masjid qaruba qiyamu fardhah tashra'u lahu jama'ah fiha wa khasya law istaghala biha wa tafadilat ta'awun. Makruh sembahyang tahiyatul masjid. Artinya ada usaha tahiyatul masjid di masjid. Kalau apa? Bila ia masuk masjid, orang harus sembahyang zuhur. Orang harus sembahyang zuhur deh. Bila ia sembahyang zuhur, ia khawatir akan keluputan keutamaan takbiratul ihram. Nama aku sembahyang. Hanya masuk orang kamar deh. Imbah para kamar deh hanya masuk masjid langsung sembahyang dari masjid. Kenapa? Bila ia sembahyang tahiyatul masjid, ini akan keluputan, bahkan bisa jadi masuk. Nah, itu makruh sembahyang tahiyatul masjid. Bukan berpahala. Ada jadi sunatnya. 1. Yang kedua, nah ini biasa terjadi bila hari Jumat. Lil khatibi idza dakhala waqtul khutbah ma'a tamakkunihi minha. Makruh bagi khatib apabila masuk khutbah
beserta memungkinkannya daripada sembahyang di masjid. Kan dalam hukum fikih tukang khutbah itu sunat berlambat datang. Lah dalam hukum fikih lah orang dijadwal khutbah itu sunat berlambat dia tadi boleh lepas ada sunat berlambat. Nah kita ini banyak itu khutbah beritaan. Jadi berlambat beritaan. Kalau tukang khutbahnya berlambat. Nah, itu bukan dia jadi tukang khutbah, itu bisa berlambat. Sunat berangkas. Nah, bila ia khatib ini karena sunat berlambat timbul orang para udah sedang naik khutbah nih. Bila pacangan ia datang tadi langsung sembahyang tahiyatul masjid. Pacangan kada sawat di keluputan, pacangan naik menghadapi orang, ada usaha sembahyang tahiyatul masjid. Ada usaha. Yang ketiga, makruh orang sembahyang tahiyatul masjid li muridit tawaf halan ma'at tamakkul minhu. Bagi orang yang menghendaki tawaf langsung beserta memungkinkan hanya daripada sembahyang. Nah, itu makruh itu sembahyang tahiyatul masjid. Orang mana tawaf? Nah, tawaf sudah dah tahu biru haji itu. Nah, tadinya memungkinkan aja memang, tapi karena bisa jadi kita tahu dia atau kayak apa umpamanya, nah itu makruh sembahyang tahiyatul masjid. Namun umpamanya hari Jumat orang khutbah masuk kita masjid bolehlah sembahyang. Dalam hukum fikih asal dengan catatan orang itu udah sarahannya datang lain umpamanya ibah keluar anak wudu masuk pulang lah di dasar hanya datang ke masjid masuk ke dalam khatib dalam keadaan khutbah, maka ujabila nama ija sa'idal khatibu ala mimbar wa syara'atil khutbah fala yatakallamanna ahadukum. Artinya bila sudah naik turun khatib untuk mengkhutbah, maka jangan lagi berbanding. Bahkan dalam hukum fikih mengatik tasbih itu jangan. Bagi pas saja di dalam masjid jangan ketika berkhutbah. Ini kok sembahyang ini kan tetap disunatkan sembahyang. Asal dengan catatan orang itu hanya masuk datang ke dalam masjid, masuk ke dalam masjid hanya maka sunat sembahyang. Itu pun catatan kan sembahyangnya takhfif. Arti takhfif itu ringan. Arti ringan itu jangan bergala-galai. Hanya bergala-galai jangan berlambat. Anjabi dia bahasa itu kan tasbih itu ya kali itu. Anggap sekali aja. Tasbih rukuk sekali aja, tasbih sujud sekali aja. Hanya takhfif cepat. Nah itu disunatkan. Tapi mungkin ada haratan tukang khatib tukang khatib berkhutbah, silahkan aja nak bergala-gala sembahyang sunat membawa banyak dosa. Tapi ketika khatib berkhutbah, sunat sembahyang sunatnya itu diringankan. Bukan artian kada boleh. Ada nang kada boleh itu orang yang sudah di dalam masjid lawas ketika orang khatib hanya sembahyang hukumnya. Wa tahsulu ma'al fardi hasillah beserta fardu awin nafli atau beserta sunnah. Artinya kada usah sembahyang sunat tahiyatul masjid kalau ketika sudah masuk orang melaksanakan sembahyang. Wa tuqarriru bi taqarruri dukhuli lil masjid wa in qarubal qasr. Dan sunat berulang-ulang sembahyang tahiyatul masjid dengan berulang-ulangnya masuk. Keluar kami wudu masuk sunat ulang sembahyang. Karena kalau kami pulang wudu masuk ulang sunat ulang sembahyang. Walaupun ulang asal dengan catatan keluar masuk aja sunat sembahyang dengan catatan jangan sampai dulu. Wa in karubal basur sekalipun jaraknya itu hanya di bawah kami pulang aja
pulang masjid sunat pulang tahiyatul masjid. Wa taqutu bil julusi amidan aw nasiyan. Keluputan sembahyang tahiyatul masjid dengan sebab ia duduk. Nah, kalau lagi kada berlaku lagi sunatnya. Baik ia bersengaja ataupun dalam keadaan lupa. Wa qala qasru dan lama pemesan. Wala tadriju tahiyatu bi rak'atin wahidah aw salatil janazah aw sajadati syukri aw tilawah. Wa idza lam yusalliha fa yaqumu maqamaha qira'atul baqiyatis shalihah arba'ah. Apabila seseorang pada sembahyang tahiyatul masjid, memang ini sudah telah lewat belum diberitahukan. Artinya orang yang pada kala sembahyang tahiyatul masjid karena sebuah keadaan, maka dapat menempati akan tempat tahiyatul masjid dengan cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim empat kali. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka sama menempati dengan sembahyang tahiyatul masjid. Sama orang sembahyang dapat sujud syukur. Kadang-kadang sujud syukur kalau keadaannya umpamanya dalam keadaan ringkih apa, cukup 4 kali membaca al-baqiyatus shalihah, maka orang dikatakan sudah menempati daripada tempat sujud syukur. Habis kemudian salat tarawih ila akhir waqti as-salat. Kini saya dapat pun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri sekalian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa 'allimna min wa zidna 'ilman wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Silakan jawab. Pemilihan Bu, nanya nggak? Sembahyang sunat subuh, awal sembahyang sunat biasa. Niatnya itu boleh dibuat kopiahnya. Usul sunat kopiah, usul sunat kopiah subuh atau usul sunat subuh. Rakaataini ila usul sunat al-asri, karena itu kopiah itu bagian ada. Bagian ada cukup usul sunat subuh rakaataini ila saja sembahyang sunat subuh. Sunat subuh kata Allah Ta'ala. Karena dalam sembahyang sunat niatnya pilihnya punya waktu disampaikan semalam hanya asal awal itu tentu akan sunat apa ini? Oh sunat subuh. Sunat apa ini? Sunat masal. Hanya usul sunat al-asri rak'ataini lillah. Usul sunat as-subhi rak'ataini lillah. Ada yang Ustaz, ini seandainya Arya kejadian ini
nggak tahu apa terjadi atau tidak. Yang jelas mah mudah-mudahan nggak terjadi lah. Kalaupun terjadi, pada saat sholat zuhur dia nggak tahu kelupa atau gimana atau seperti apa, dia udah akhir mendekati asar. Kebiasaan dia bikin ba'da zuhur itu kebiasaan. Kebetulan ba'da zuhurnya ini pas pokoknya terakhir rakaatnya itu kena di azannya asar. Pas rakaat terakhirnya kena dia, jadi mungkin rakaatnya terakhir dia udah azan asar. Entah karena apa ada uzur dan kejadiannya ini mungkin mudah-mudahan nggak terjadi. Kalaupun terjadi, seandainya kena seperti itu sah nggak dia sholat ba'da zuhurnya rakaat terakhir itu ya? Sah, masih dalam kategori ba'da zuhur. Asal dinyatakan sudah serakaat masuk. Oh gitu. Begitu juga dengan kisah maghrib. Ini waktu sudah lewat maghrib, tapi dia kebetulan dapat satu rakaat di pas maghribnya, waktu maghribnya. Masuk. Itu sah masuk. Sama orang ketika sembahyang asar dua rakaat di waktu asar, 2 rakaat di waktu maghrib masuknya. Kayak berarti ya. Berarti 2 rakaat qablah, 2 rakaat dimasuk di dalam tunaian. Kenapa sudah? Karena awalnya takbiratul ihram di waktu Belum masuk. di waktu asar. Ada lagi. Yang tahiyatul masjid itu harus di dalam masjidnya kan atau di halamannya boleh gitu kan? Di masjid. Karena ada Supaya halaman, ada tahiyatul masjid itu kan kalimatnya idza dakhala masjid, apabila masuk masjid. Benar. Nah, sekarang masuk bangunan di dalam masjid, dalam masjid. bukan di halaman masjid. Masuk sebenarnya. Kan kayak di masjidnya kan hibah di mana? Iya. Jadi di Itu masuk di luar sebenarnya. Di luar. Jadi jatuhnya hanya sembahyang sunat biasa, baik. bukan tahiyatul masjid. Anak ada masuk ke dalam masjidnya, cuma di halamannya aja. Di halamannya. intinya tadi pertanyaan batas suci kan? Iya. Ya, patokannya batas suci aja. Enggak, maksud beliau artinya di luar masjid masih di halaman masjid, apakah masuk tahiyatul masjid sunat tetap. Kalau pelataran yang pas batas suci kayak gini kayak kita, masuk nggak? Kalau ini kan harus kalimatnya ijadah halal masjid, Jadi masuk ke bangunan masjidnya. Berarti kalau orang sholat di situ Masih di luar, ada yang sunat masih. bukan, Sat. Maksudnya kalau orang saat sholat jamaah kebetulan hibak sampai di luar, masuk nggak deretan situ? Sembahyang Jumatnya, sembahyang jemaah. Entah sama ya masuk. Berarti tahiyatul masjid masuk nggak di situ? Enggak. Teras berarti tidak termasuk Pak. Teras kan termasuk. Teras artinya termasuk. Teras asal kalimatnya kan masuk dalam bangunan, kalimatnya kan ijadah halal masjid, itu aja. Kecuali ada batasan tertentu. Kalau di Masjidil Haram kan ada pintunya. Setuju. Kalau ada pintu sudah melalui pintunya, situ sudah halal masjid dah, masuk masjid. Maaf, Sat. Halal masjid itu patokannya batas suci atau patokannya bangunan? Bangunan, Masuk bilik. bangunan. Masalahnya kalau jamaahnya ini yang jadi masalah. Walaupun secara hukum memang pelataran itu memang termasuk masjid, pelatarannya, tapi bukan halamannya, Makanya orang Bukan haid dalamnya. masih nggak boleh duduk di pelataran masjid. Boleh padahal nggak masuk, tapi masuk di dalam pelataran masjid. Kalau yang tahiyatul masjid kalimatnya idza dakhala masjid, apabila masuk ke dalam masjid, berarti bangunannya ada bangunan. Jadi seandainya kalau sholat Jumat kemudian hibak dalamnya ini, Iya, kemudian dapat di luar lah, jadi di luar. Apakah wajib dia untuk sholat tahiyatul masjid? enggak. Karena hibak masalahnya. Enggak. Itu sunat biasa. Tapi sebenarnya dia kepingin. Ini Kan ini ceritanya bukan ceritanya suatu maka dia masa harus usir orang. Saya mau Jadi sholat. sunat mutlak biasa. Karena gini, dia jangan lambat. Bos tuh perkaranya hibak. Makanya gini, status sembahyang tahiyatul masjid itu sebenarnya sunat mutlak lah. Ntar ke Ustaz. Kalau dipahami, sunat mutlak tahiyatul masjid itu sama hukum sunat mutlak. Iya. Sunat mutlak. Bagi orang sembahyang di luar sembahyang sunat
sunat, walaupun kada dinamai tahiyatul masjid, dia dapat sunat mutlak. Dapat juga harus sembahyang sunat. Iya. Tetap aja. Kalau itu Kalau jadi pertanyaan, maka sembahyang Jumat dia harus di masjid. Kan alasannya sudah melebar. Nah intinya penuh masjid, kada menampung lagi, boleh di luar masjid. Selama dia masuk dalam kategori berjamaah dan memenuhi syarat berjamaah. Syarat berjamaah itu boleh. Sahnya Jumatnya. sahnya. Orang tak timbuk yang punya sembahyang Jumat, maka di masjid lagi itu dia. Tapi raitannya ini nih sampai ke dalam masjid. Raitan sabnya ini sampai ke masjid. Itu Kalau raitan mutasilnya tuh. Nah itu. Iya Ustaz, ini menanya ini memang nggak harus bang. Masa sholat Jumat, saka setelah khotib naik sudah, tapi sudah selesai baru orang ini datang nih. Kan maksudnya ada yang makan pentol kan? Kayak gitu Ustaz tuh. Berarti ini sudah lawas datang. Sudah Sadar, lawas. sadar nggak? Sudah lawas datang ke masjid, tapi singgah di warung. Ada masuk ke warung nih, baru nanti khotbah selesai baru duduk ke atas. Masuk Wajibnya aja, tentang wajibnya. Ya, Artinya sembahyang sunat lah. Sariki kan. Ada. Makan deh. Ada masuk ke masjid itu maksudnya sembahyang sunat. Ada. Ini Jumat, kan Jumat, khotib Iya. kalau sudah naik kan nggak boleh bicara nggak apa-apa. Iya. Nggak boleh ngomong apa-apa. Iya, tidak. iya. Kalau di sini kita lihat itu makan pentol, baru khotib selesai baru naik. Sudah kamat, sudah kamat. Ya. Amat Baru naik ini sembahyang Jumatnya aja. Ya. Memang sah aja sebenarnya sah aja. Sah aja Jumatnya. Tapi dalam artian dengan catatan karena syarat sah Jumat itu minimal yang mendengarkan khutbah. Makanya ini yang harus diperhatikan. Minimal yang harus mendengarkan khutbah itu harus 40 orang. 40 orang. Mau jenong lainnya kan mendengarkan ini Bapak. Ada Jumatnya masalah. sah. Terkadang yang di dalam masjid itu terkadang kan mendengarkan Orang bukan tidur. dengan pintu aja. Samina. Kenapa? Nah, luring kalau khutbah Heboh. sama aja kan dengari khutbah. Tapi yang penting ketika orang khutbah di dalam masjid paling kurang minimal 40 orang yang mendengari. Bila kurang daripada 40 orang, marah ya. Batal, marah. Tapi orang dengar tuh kalau khotib mimbar sepatah kata kan nggak boleh mengucapkan apa-apa. Tapi Iya. kalau sudah di luar ada yang makan pentol, Sendiri. ada kayak apa itu. Iya memang hadisnya itu siapa yang berbuat yang sia-sia ketika orang mau khutbah itu yang di dalam masjid. Yang di dalam masjid, bukan di luar masjid. Yang di dalam masjid. Yang di dalam masjid. Berbuat sia-sia, makanya dia tadi berkipas itu termasuk orang berbuat Di sia-sia. dalam. Ramanullah fala jum'atala. Hanya bagi orang yang berbuat sia-sia kan ada Jumat baginya. Resah Jumatnya ketika di dalam masjid menggawe itu. Di luar kan mas. Mau di luarnya kan jadi masalah masih dalam Karena dia masuk mau di masuk. dalam wilayah masjid. Masuk di dalam wilayah masjidnya. Makanya kan kalau bagi pahala memang bagi orang yang begadang perhatian ini pahalanya besar. Nah orang yang makan pintu ini kanyang warna bedanya. Artinya berlakunya bagi orang yang di masjid. Iya. Makanya kalau bagusnya itu kaum jangan ada yang berdagang di sekitar masjid itu. Nah. Menghindari kayak itu. Nah. Ada yang istilah bawa warung di dalam masjid. Nah. Ada di dalam halaman masjid bawa warung. Kan bagus sebenarnya. Dua, namanya Intinya nang di dalam nikmati di dalam nah khotbah ini nang di dalam yang dengarin. Jangan ada yang berbuat sia-sia. Siapa yang berbuat sia-sia ketika orang besar itu berkhotbah maka ada yang baginya sah. Itu kan namanya itu bagi orang yang di dalam. Bagi orang yang di luar di masjid, ini alasannya tadi kita nggak masuk masjid nih. Yang penting. Nah ini jadi masalah. Kadang masuk masjid, aku baru lagi masuk masjid ya. Itu jadi masalah. Tapi selama inya itu pada mendengar suara dari khutbah. Bila inya mendengar suara khutbah, wajib mempelajari. Iya. Nah tak unia ini namakan pintu dengar. Dengar lah. Orang Dengar bila inya mendengar. Ras suaranya kencang Bila inya mendengar, wajib memperhatikan. Bila inya berbuat sia-sia, Makan tapi dengar. Pasti ada di juga Samina. ada juga baginya. Tapi
ingat, bukan hanya mengeluarkan pintu, dan di dalam masjid pun mau mendengar Jumat khutbah tadi, itu gulingan umpamanya atau mahajal kemana umpamanya, Ngorok. mengari. Tapi nah harus tadi 40 orang tadi nah harus yang gulingan. Artinya kalau mungkin lah kalau di masjid 20 orang ada yang mendengari, ada mungkin. Terima kasih, Tar. Ya, mungkin ada lagi satu itu orang bergabung tadi cukup 4 rakaat sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah, hanya saja sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah itu 4 rakaat karena Allah sudah digabung gitu. Nah, itu tapi jangan aku kayaknya langsung sekaligus saja, jangan ini ketika dalam keadaan kada kau menggawe qabliyah tadi. Kada bukan artian aku kayaknya lagi menggawe sekaligus saja. Itu dah awak lah boleh menggabung bagi ketika kita dalam keadaan kada sempat menggawe qabliyahnya di waktu sebelumnya. Oh ternyata orang sudah kamat. Nah itu jaga gabung ya. Sahaja pun usolli sunat al-ba'diyah wal qabliyah. Hanya usolli sunat al-zuhur apa usolli sunat al-qabliyah wal ba'diyah zuhri. 4 rakaat karena Allah. Dalam hati itu dia sahaja sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat karena Allah. Gabung dong semuanya. Gabung. Itu menggabungnya ingat bagi keluputan qabliyahnya di waktunya tadi. Baginya negara keluputan baik di awal waktunya sebelum zuhurnya. Nah, Ustaz, terakhir ya Ustaz, saat ini yang penting banget. Apa yang tadi tuh pas subhanallah 4 kali itu, apakah pas dia duduk atau saat dia masuk atau berdiri? Intinya berdiri. Dia saat berdiri atau duduk? Yang saat yang tasbih ya. Saat sudah duduk. Jadi duduk, kemudian dia baca. Karena kan waktu duduk hilang kesunahan Iya. tahiyatul masjid atau boleh waktu berdiri tapi karena sebuah keadaan. Semua keadaan. Umpamanya tadi karena langsung masuk pas orang sudah separuh kamat. Wah, komat. Separuh kamat kan berdiri aja langsung. Nah, langsung aja baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah atau saja. Anak hadis tambahi gitu. Nah, itu aja. Terus yang qabliyah tadi, apakah harus membaca surah? Abdolnya. Jadi qabliyah Sudah baca surah. Baca surah. Baca surah. Kalau tidak baca surah hanya Al-Fatihahnya saja. Maksudnya Fatihahnya aja. Iya, qabliyah atau ba'diyah. Nggak ada Tapi masalah. ada dapat pahala. Intinya Abdolnya baca surah. Iya, dapat pahalanya pahala karena dianjurkan baca surah.